Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore smart listener, apa kabar Anda hari ini? Tentunya kami berharap Anda dalam kondisi sehat-sehat saja. Dan hari ini Bincang Ramadan edisi 8 Mei 2021 atau tepatnya 26 Ramadan dengan narasumber Ustadz Doni Melano. Dan beliau sudah hadir di studio Smart FM dengan tema korelasi puasa dan kesolehan sosial. Ini pertemuan ketiga dengan Ustadz Doni, dan pertemuan ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk edisi Bincang Ramadan di 2021 ini. Smart listener, ini sudah puasa yang ke-26. Semoga kita masih diberi kesehatan dan masih diberi kekuatan untuk menjalankan puasa Ramadan ini, di sisa-sisa puasa Ramadan ini. Semoga ibadah kita ini makin kuat, makin konsisten, bukan makin kendor, makin lama. Dan juga perlu diketahui bahwa pemerintah juga sudah mengeluarkan edaran tentang sholat Idul Fitri, di mana sebagian besar sholat Idul Fitri di Kota Palembang ini tidak dilakukan di masjid. Sudah boleh. Nah, tapi pandemi ini masih merah nih, Ustaz ya. Nah, ini beberapa daerah di Indonesia sudah menyekat, tidak boleh mudik dan tidak boleh kemana-mana karena kondisi yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan perjalanan antar wilayah. Tetapi bukan berarti kita mengurangi makna dari Ramadan ini dan juga mengurangi makna dari Idul Fitri nantinya. Sekali-sekali tidak mudik juga nggak apa-apa lah. Ya Ustadz Doni, apa kabarnya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Iya, ini yang ketiga Ustadz ya, kita ketemu. Ketiga, alhamdulillah. Di puasa yang ke-26 ini ya kita masih diberi kesehatan, alhamdulillah Ustaz ya. Tapi saya pernah sedikit batuk lah beberapa hari yang lalu. Tetapi ya alhamdulillah puasanya tetap dijalankan dengan baik. Dan juga saya malam 4 hari. Oh, 4 hari. Oh iya. Tarawih saya itu satu keluarga Ustaz. Wah, ada yang demam, ada yang batuk, ada yang apa. Saya kebagian batuknya. Jadi ya mungkin ujian lah Ustaz ya. Atau puasa ini kalau lurus-lurus aja mungkin ya nanti dianggap gampang puasa. Ternyata puasa itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Ada tantangan-tantangan yang tidak terduga ini ya. Sakit itu kita ya itu mungkin kesalahan kita juga Ustaz. Minum es, puasa minum es. Dan akhirnya jadi sakit juga. Nah, pelajaran-pelajaran seperti itulah yang mungkin kita bisa tarik ya selama kita berpuasa ini. Dan ini juga terkait dengan korelasi puasa dan kesolehan sosial. Ini terkait dengan eksternal ini Ustaz ya. Apa yang terjadi di luar kita. Karena kita ini kan hidup ini bukan kacamata kuda, maksudnya hanya untuk diri kita sendiri. Benar. Tetapi ada juga hal-hal yang berkaitan dengan orang lain. Nah, itulah Islam Ustaz ya. Benar. Tidak peduli dia beragama apapun, tetapi kita sebagai seorang Islam menunjukkan keislaman kita. Nah, ini kaitan dengan puasa. Puasa ini apa sih Pak Ustaz yang menjadi korelasinya terhadap kesolehan sosial ini sendiri Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin Smart FM, Smart Listen dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah masuk puasa ke-10 terakhir, di mana ujian sesungguhnya di penghujung Ramadan ini, apakah kita betul-betul menuntaskan ibadah puasa ini dengan sempurna, atau kita rusak dengan kegiatan-kegiatan
yang dapat mengurangi atau merusak dari ibadah pahala ini. Maka tema besar kita pada Ramadan atau puasa kali ini adalah korelasi ibadah puasa dengan kesolehan sosial. Tentu tema ini saya angkat karena puasa ini bukan hanya hubungannya kepada Allah saja, tapi juga bagaimana ya kita merasakan ya haus, lapar, sebagaimana saudara-saudara kita yang merasakan ini tiap hari. Kalau kita dalam setahun ya hanya dikasih 1 bulan, bagaimana kita puasa perut, bagaimana puasa mulut, bagaimana puasa menahan diri, mata ya, dan sebagainya. Nah ini bagaimana juga puasa ini menumbuhkan ya, rasa kepekaan sosial. Makanya kita disuruh menyempurnakan dengan zakat. Jadi di waktu yang bersamaan ini ada rukun Islam 2 sekaligus kita laksanakan. Pertama ibadah puasa itu wajib, yang kedua zakat fitrah. Bayangkan loh, satu momen 2 rukun Islam sekaligus. Supaya apa? Supaya sempurna ibadah puasa kita. Jadi bersih secara lahiriah, juga bersih secara batiniah, secara harta, ya kan, secara sosial kita juga peduli. Apalah artinya kita berzakat yang hanya 2,5 kilo, yang dibayarkan cuma 1 tahun sekali, dibandingkan nikmat-nikmat Allah yang 1 tahun itu sangat-sangat berlebih, ya kan? Nikmat harta, nikmat sehat, ya, nikmat jabatan, nikmat berkumpul dengan keluarga, nikmat bersama teman-teman, ya. Nah ini sebagai bentuk muhasabah kita, apalagi di tengah-tengah pandemik ini yang pemerintah sudah mengeluarkan aturan untuk tidak mudik. Ini ujian bagi kita, ya kan? Tidak pulang kampung, ini ujian bagi kita, ya. Mampu tidak kita bersabar dalam menghadapi ujian ini, ya. Alhamdulillah, ya, termasuk sholat, ya, dengan kondisi pandemi ini jelas tidak akan sama, ya. Ada rasa yang berbeda dengan sebelumnya. Tepat bulan Mei ini kita 2 tahun pandemi, setahun 2 bulan. Saya ingat betul pandemik ini masuk bulan Maret 2020. Sekarang sudah bulan Mei 2021. 1 tahun 2 bulanan. Ya, artinya apa? Khusus kita puasa ini tahun kedua di masa pandemi. Tahun kedua juga kita tidak boleh mudik. Ya, sama Cak Bang Toib dong. 2 kali puasa, hampir 3 kali ya. 3 kali, 2 kali lebaran tidak bisa bertemu. Ya, ini lagi-lagi ujian. Sebab Allah akan mengangkat derajat orang itu dengan ujian. Ya kan? Ya samalah kita. Ya, setiap masa itu ada ujiannya. Setiap tingkatannya itu ada ujiannya. Dari SMA ke S1 ujian, dari S1 S2 ujian, ya kan, dari S2 ke S3 pun melalui ujian dengan tingkatannya masing-masing. Tentu tidak mungkin kita akan ikut ujian dari SMA ke S3, kan? Harus bertahap. Nah, kita pun sebagai orang yang beriman diuji. Apakah ini satu hal yang aneh bagi kita yang beriman? Tidak. Jauh sebelum itu, 1400 tahun yang lalu, Allah sudah katakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, kata Allah. Akan kuuji, wahai hamba-hambaku. Ujian yang pertama adalah khauf, rasa takut. Ya, takut ini, takut itu. Sholat di masjid, ada yang batuk dikit, curiga, corona mamang ini. Ya ada. Iya, berkumpul, batuk-batuk, bersin-bersin, corona bibi ini. Padahal sebelum corona datang, nggak masalah. Nak batuk, nak bersin biasa baik. Tapi kalau kita di masjid lagi sholat, orang batuk tak berhenti-berhenti, mulai muncul perasaan, jangan corona, jangan-jangan corona. Ya, was-was, rasa takut. Yang kedua, walju, rasa lapar. Ya, takut kita nih kelaparan. Zaman ma ini takut. Ya, sangat berdampak. Palembang ini zona merah ini. Di ujung-ujung Ramadan zona merah. Otomatis ya, zona merah ini
ada pembatasan-pembatasan. Tidak leluasa sebelum-sebelumnya. Sopir travel mengeluh, tukang dagangan mengeluh. Ngapo? Ya dibatasi. Karena sopir travel ya masa-masa inilah panennya bisa berulang-ulang kali. Tapi ini dibatasi, ya Allah. Ini ujian. Kalau bukan karena keimanan, banyak mungkin di antara kita sudah fasik ya, sudah sudah mungkin tidak beriman. Maka ini karena kita ini beriman kepada Allah, karena kita tahu ini bagian dari ujian, maka kita bersabar. Nah, Ramadan salah satunya membentuk keimanan juga sekaligus membentuk imun. Maka Ramadan ini subhanallah ya, membentuk imun. Alhamdulillah Ramadan ini sehat. Kata Rasul, sumu tasihu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Yang kedua, karena rutinitas ibadah kita padat, ya qiyamul lail kita terus, maka terbentuklah iman. Jadi pas iman dan imun. Nah, iman ini bukan hanya untuk pribadi. Tadi saya katakan kesolehan sosial. Ya, Rasulullah itu sangat pemurah, sangat sering berbagi. Apalagi di bulan Ramadan, tambah murahnya, tambah hobi berbaginya. Sebab Ramadan ini ya pahalanya berlipat-lipat. Ya, Ramadan pahalanya double karena kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li. Puasa ini untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, saya langsung membalas itu semua. Artinya puasa ini khusus nih. Bahkan di surga itu ada pintu surga yang hanya bisa dimasukkan bagi orang yang berpuasa. Subhanallah. Inilah keberkahan-keberkahan. Ya, tambah lagi dalam konteks sosial, kita berbagi, mengeluarkan zakat fitrah, berbagi, bersedekah, membagikan orang-orang berbuka. Kita lihat kan Ramadan ini banyak sekali orang-orang ngasih bukahan di persimpangan jalan, ya, membagikan takjil, membagikan sembako ke panti-panti. Sebab apa? Berkah dan orang semangat untuk berbagi. Itu yang pertama yang dapat saya. Nah, di puasa ini orang yang tidak pernah sedekah jadi sedekah. Yang dulu biasa sedekah yang nambah kuat sedekahnya. Benar. Nah, jadi puasa ini hikmahnya sangat besar dan juga itu tadi menumbuhkan kesolehan sosial. Terkadang, ini terkadang juga Ustaz ya, kita memberikan sesuatu, kita juga kadang mendapatkan sesuatu pada saat itu. Kita bukan mengharapkan sesuatu itu, tapi balasannya itu langsung terkadang. Nah, ini apakah keberkahan Ramadan ini juga menyasar orang-orang yang suka sedekah ini, Ustaz? Terkadang langsung secara tidak langsung, walaupun krisis bisnis lagi turun tapi rezekinya ada saja, yang pada akhirnya juga untuk orang-orang sekitar, yang nanti untuk tukang kebun, asisten rumah tangga yang awalnya pesimis untuk bisa kita bagi, ternyata bisa terbagi juga. Nah, ini apakah Ramadan itu tapi bukan mistik ya, misalnya kita memberi pasti dapat, bukan seperti itu, tapi ada hal-hal yang tidak terduga yang menyebabkan kita juga yang bersedekah ini juga mendapatkan rezeki yang tidak terduga, Ustaz. Maka bisa seperti itu juga, Ustaz. Ya. Jadi dalam hadis Rasulullah itu orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang. Bahkan bal yazdad. Allah tambah. Jadi insya Allah orang yang sering bersedekah itu dia tidak akan jatuh miskin. Yakinlah. Tidak ada cerita orang yang mau bersedekah jatuh miskin. Tapi kalau orang kaya yang berjudi, yang main saham jatuh miskin banyak. Tapi kalau ada orang kaya yang hobi sedekah, tahu-tahu ada berita dia jatuh miskin, serasa aku belum pernah. Ya. Bahkan makin meningkat kekayaannya, makin berkah bisnisnya. Kalau tidak percaya, coba. Ya. Contoh nih dalam satu kisah, sahabat Rasulullah itu bernama Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah. Suatu saat dia ini melihat seorang pedagang kurma. Ada rasa sedih di Abdurrahman Auf ini. Dia orang kaya. Melihat bapak ini jual kurma tidak laku-laku.
Bahkan banyak yang sudah busuk, berkarung-karung lah busuk. Ada keinginan Abdurrahman itu ingin bersedekah dengan cara membeli kan. Bahkan teman-temannya mengatakan, untuk apa Abdurrahman kau beli itu? Dimakan juga tidak bisa, karena lah banyak busuk. Tapi Abdurrahman membelinya itu bukan untuk dimakan, untuk bersedekah. Jangan idak baik, bahasa gitu itu kan. Karena tidak pacak dimakan juga. Ayo apa? Orang mencemooh. Untuk apa Abdurrahman kau beli kurma yang berkarung-karung, puluhan karung, untuk apa tidak bisa dimakan? Tapi Abdurrahman punya keyakinan menolong orang yang susah itu Allah akan lapangkan rezeki kita. Akhirnya dibelinya. Sudah. Entah mau diapain kurma busuk ini, beli baik. Oh, subhanallah. Bapak tua itu kaget dan senang. Tidak nyangko kalau Abdurrahman bin Auf ini borong galo-galo kurma busuk itu. Ya kan? Maka banyak yang ngato gilo Abdurrahman Auf nih. Ya, beli kurma busuk. Apa tak kata kurma yang bagus lagi nak dibeli. Tapi dia punya keyakinan. Ya, selama dia mau nolong orang, Allah akan tolong. Ya, karena hadis Rasulullah, wallahu fi auni abdi maka na'aunu fi auni maka na'abdu fi auni akhihi. Kata Rasul, barang siapa orang itu yang ingin membantu saudaranya, maka Allah yang akan menolong orang yang membantu saudaranya itu. Jadi dia yakin itu. Akhirnya diborongnya semua. Singkat cerita, setelah diborong taruh di gudang, karena tidak mungkin mau dimakan. Mulai sehari, seminggu, 2 minggu, banyak yang mencemooh itu. Untuk apa ngabis-ngabis duit bayar raup? Katik guno. Ya sabar. Subhanallah, masuk minggu ketiga atau sebulan berikutnya, terdengar ada seorang raja, ya, seorang keluarga raja ingin membeli kurma busuk. Berapa baik dia bayar untuk obat? Terdengarlah, ya, ada kurma busuk yang disimpan oleh Abdurrahman Auf. Biasanya kurma busuk langsung dibuang, ini disimpan sampai, ya, anggap simpan. Ternyata apa? Inilah yang namanya rezeki kan. Min haitsulah yahtasib, tidak disangka-sangka datang raja itu nak beli kurma busuknya Abdurrahman bin Auf. Berapa baik? Bahkan dia beli 3 kali lipat karena susahnya nyari kurma busuk dalam jumlah besar. Ya, walhasil kaget dan senang Abdurrahman bin Auf dan bersyukur. Ya Allah, inilah ternyata balik hikmah menurut kita, menurut orang buruk, tetapi menurut Allah ada hikmah dan ada kebahagiaan di situ. Ini ternyata Allah kasih berlipat-lipat gan. Sama ketika orang-orang yang beriman itu semakin diuji oleh Allah, semakin dia beriman. Nabi, para rasul, para anbiya semakin diuji oleh Allah, semakin cinta kepada Allah. Kita ini kadang-kadang kalau diuji sekali, oke. Ketika dapat ujian 2 kali, mikir, kaki dulu, rengko. Tapi tidak dengan para anbiya. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji oleh Allah. Pertama, dapat anak susah kan? Lah tua, baru dapat anak. Lah dapat anak, lagi sayang-sayang. Apa? Kata Allah, sembelih anakmu. Apakah Ibrahim itu malah mengingkari? Atau malah marah-marah? Tidak. Oke, kata Ibrahim. Makin cinta aku dengan Allah, dengan perintah ini. Nah, ini contoh keimanannya yang luar biasa. Tapi kan Allah kan ingin menguji saja. Ya, cinta betul tidak dengan aku, kata Allah. Ada ketika mau disembelih kan Allah tidak sampai. Allah ganti dengan seekor gibah, seekor domba yang besar. Allah itu menguji. Termasuk kita hari ini. Harta ini ujian. Ya, jabatan ini ujian. Ya, anak-anak ini ujian. Kita ini penuh dengan ujian. Nah, bagi mereka yang tahu kalau hidup ini ujian, maka dia akan mampu bersyukur, dan bersyukur. Karena dia tahu, ini bagian rangkaian skenario Allah, ujian. Termasuk kematian itu adalah ujian. Tidak ada yang lebih dari kematian. Kalau hilang motor, masih baca kita beli. Ya tak? Hilang rumah, hilang rumah disita, masih pajak kita. Dia berhentikan orang begawe, masih pajak. Tapi kalau hilang nyawa, dacak lagi. Habis cerita dunia, ya kan? Nah,
nyawa saja itu sebuah titipan, apalagi yang lain. Apalagi zaman ini. Tidak tahu, kadang-kadang kita tidak tiap hari dia lihat Facebook, WA, innalillah, ya Allah. Ya. Dan kita merasa kaget, tapi bagi orang beriman tidak ada yang kaget. Ustadz, Mamang itu baru bubar main gap jam 2 kemarin, jam 2 malam. Subuh meninggal, cepat niat. Tidak ada bahasa agama cepat niat itu. Kita yang merasa cepat niat dia meninggal. Sudah ada waktunya itu. Sudah ada batasannya itu. Kita yang merasa cepat niat. Padahal bagi Allah tidak ada yang kecepatan. Sudah pas waktunya. Ya. Yang kedua, ada yang meninggal. Ya Allah, kemarin baru ngobrol. Mendadak dia meninggal. Tidak ada istilah mendadak dalam meninggal itu. Sudah ada waktu dan ketentuannya. Kita yang merasa mendadak, tapi bagi Allah, bagi hambanya yang meninggal, sudah ada garisan tangannya. Ya, kita saja yang merasa mendadak, kecepatan, ya. Pada semua itu sudah ada waktu dan sudah ditetapkan sejak zaman azali, sejak beliau manusia itu ditiup ruh. Nah, jadi itu supaya kita sama perspektifnya dalam konteks sosial, kita ini tidak ada apa-apa. Oke, Ustadz. Kita jeda dulu, Ustadz, ya. Boleh. Nah, ada sesuatu yang kita alami sekarang ini, Ustadz, Ya. terkait dengan corona, terkait dengan COVID-19. Dalam konteks kita berpuasa ini, apakah corona ini menjadikan pelajaran bagi kita agar puasa kita ini makin makin serius atau makin yang sebenarnya, termasuk ibadah tadi, Ustaz, ya. Kita terbatas ibadahnya, ya tarawih itu tadi. Kalau kita mau tarawih di masjid, terus ada orang batuk sedikit, kita curiga. Nah, apakah itu juga mengurangi kadar keimanan kita, atau itu jadi ujian bagi kita, yang pada nantinya kita sudah pandemi ini lewat, keimanan kita makin strong, makin kuat, dan setidaknya kita diberi ujian lebih berat lagi, kita siap gitu. Ya, kita manusia biasa. Terkadang hati ini menghadapi hal-hal seperti itu berubah. Harusnya kita nggak boleh curiga lah dengan orang, kan orang batuk itu kan, Ustaz. Hari biasa kok tidak ada kecurigaan tuh, pas corona, sudah zaman corona kok kita curiga. Nah, bagaimana ini, Ustaz, menguatkan keimanan kita, meluruskan niat kita, Ustaz, agar ibadah kita tidak dinodai dengan praduga yang sebenarnya curiga boleh, tapi memfitnah atau praduga yang tidak terlalu berlebihan kan juga tidak baik, kan, Ustaz. Nah, ini bagaimana itu meluruskan niat kita ini, mengembalikan ke relnya ini lagi, Ustaz. Silakan, Ustaz. Pertama, kita harus yakinkan kalau kematian itu pasti, ya. Entah itu sebabnya COVID atau penyakit yang lain, itu adalah wasilah. Ya, kita pakai masker ini ikhtiar. Apakah kita kalau pakai masker selamat dari corona? Wallahu a'lam. Belum tentu. Tapi ini ikhtiar, ya kan? Soal kematian, kita ini sudah ada batasan waktunya masing-masing. Allah katakan walikulli ummatin ajal, la yastakhirus sa'ata wa la yastaqdim. Jadi kalau sudah datang waktunya, kata Allah, tidak pacak diakhiri atau dipacak dimajukan. Ya. Nah, sebab-sebab itu bisa corona, bisa yang lain-lain lah, katakan seperti itu. Maka kita ini harus husnuzon kepada Allah, harus husnuzon kepada umat, ya. Kehati-hatian itu wajib, ya. Makanya kita pakai masker, makanya kita jaga jarak, katakan kita pakai hand sanitizer. Ini adalah bentuk ikhtiar. Tetapi jangan sampai ya kita takut berlebih-lebih sehingga kita memfitnah. Wih, masjid ini bahaya ini. Kalau kita masuk ini wong batuk lah banyak ini, adalah salah. Nah, ini bahaya ini. Ya kan? Dalam arti kata kita menuduh
ya kan, menuduh. Nah, kalau kita memang pastikan, kalau belum ada data konkret, jangan. Tapi kalau memang sudah ada datanya, umpamanya sampelnya memang corona galau, nah oke lah kalau seperti. Tapi kalau hanya praduga saja, kemudian kita kembangkan. Oh, memang males nih. Jangan. Kita kadang-kadang berpikir kadang terbalik. Orang yang berkumpul di pasar, ya kan? Iya betul. Ya kan, jauh lah dari protokol kesehatan. Mau dicek silakan, ya dah. Malah kita deket-deketin. Ya berdempet-dempet. Maaf ngomongnya, pasar itu kan kotor, ya dah. Betul. Becek. Memang sangat memungkinkan berkumpulnya kuman, ya. Tapi kalau orang ke masjid itu insya Allah bersih. Ya. Paling tidak dia mandi. Atau yang sangat dipastikan ketika orang masuk, masuk masjid itu pasti berwudu. Artinya dia sudah bersih kan. Iya. Ya. Nah, apalagi namanya COVID ini sangat halus ininya, kumannya ini bisa nempel di mana-mana saja kan. Nah, itu maksud saya analoginya kan, di mana satu tempat yang memang berjubel-jubel, memang nampak betul kotor, becek dan sebagainya, yang satu ya kan jelas bersih, harum, ya kan, suci tempatnya. Nah, kadang-kadang ini yang membuat kita takut berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh takut berlebih-lebihan, sebab kita tidak keluar rumah pun kalau memang sudah waktunya mati, ya mati. Tapi tidak boleh juga menantang. Jelas-jelas semuanya zona merah. Ya, kemana-mana kita tidak pakai masker, umpamanya kan, kemana-mana cuek baik kan, tidak boleh seperti itu. Walaupun kita yakin kematian itu hanya milik Allah dan semua punya wasilahnya masing-masing. Jadi itu yang perlu kita yakini, kita luruskan niat kita bahwa kita ini untuk ibadah, ya kan. Jangan lagi dirusak dengan fitnah, suuzon sehingga ibadah kita menjadi tidak sempurna atau kurang khusyuk lah, seperti itu, akibat dari prasangka-prasangka yang tidak baik tadi, seperti itu. Iya, jadi kita kembalikan Ustaz ya. Iya, harus luruskan. Iya. Yakin bahwa kematian itu ya pasti. Iya pasti. Jadi tidak ada corona pun ya pasti mati. Ya, orang banyak mati dulu. Lebih banyak mati bukan karena corona, karena corona. Nah, jadi kita bisa mengambil pelajaran dari corona ini bahwa ibadah, terlihat orang yang memang beribadah, betul-betul mau beribadah, orang yang sebenarnya hanya main-main saja, jadi terlihat Ustaz. Nah, ini tadi jadi meluruskan niat bahwa ibadah itu jangan takut ya Ustaz, ya, tapi tidak boleh juga berlebih-lebihan, mentang-mentang yakin mati itu pasti, nanti mati konyol kan, tentang petenteng. Dan kita juga harus mengikuti apa yang menjadi pemimpin kita lah ya, betul. Apa yang mereka anjurkan ya kita nurut bela. Betul. Urusan itu benar salahnya bukan pertimbangan dari kita. Benar. Nah, balik lagi ke kesalehan ini sendiri, kesalehan sosial ini, Ustaz. Nah, saya kemarin ngobrol dengan Ustadz Kusworo, Dompet Duafa. Ada peningkatan orang bersedekah, betul, di Dompet Duafa sendiri. Jadi mungkin bukan Dompet Duafa aja, jadi di lembaga-lembaga lain pun sama. Betul. Dan padahal ini corona, Ustaz. Benar. Nah, ini fenomena yang istilahnya patut kita syukurin juga, Ustaz ya, bahwa kita masih punya kesadaran yang lebih soal itu. Nah, yang kedua, apakah sedekah ini salah satu bentuk tadi, Ustaz, kesolehan sosial ini? Betul. Yang menjadikan setidaknya tidak menjadikan orang kaya lah, tetapi mereka bisa bergembira nanti di hari raya, atau setidaknya ikut berbuka. Nah, apakah sedekah ini juga bisa menuju hal-hal yang seperti itu? Setidaknya gimana, Ustaz? Jadi Ramadan ini kan madrasah, tempat latihan, tempat pendidikan agar nilai-nilai ibadah puasa itu terus dilanjutkan. Walaupun tadi benar kata Ustadz Kusworo, setiap Ramadan itu peningkatan
orang berzakat itu naik drastis. Satu, memang keberkahan bulan Ramadan. Yang kedua, orang tahu berlipat-lipatnya pahala di bulan Ramadan itu. Yang ketiga, memang biasanya orang sekaligus zakat mal. Mengeluarkan zakat mal. Jadi hitungannya jelas, Ramadan ke Ramadan ya. Ramadan ke Ramadan. Nah, jadi 3 poin ini menjadi dasar ya, menjadi dasar kenapa peningkatan juga orang berinfak dan bersedekah itu meningkat. Ya. Ditambah ya ada THR kan, tunjangan-tunjangan ini, tunjangan itu, sehingga bagi mereka yang punya pekerjaan itu bersyukur kan, dengan cara bersyukur. Nah, pas bulan Ramadan perusahaan kasih THR, ya kan, apa namanya itu, bagi mereka yang berjualan omset meningkat, pasti itu di Ramadan itu pasti meningkat. Yang biasa tidak beli kue jadi beli kue kan, putaran ekonomi lah. Yang tukang ayam biasanya di luar Ramadan cuman habis berapa 500 kilo umpamanya kan, selama sebulan ini alhamdulillah ya 700 kilo ayam habis. Nah, meningkatnya pemasukan karena permintaan kan, permintaan. Bayangkan minimal setiap rumah itu 1 ekor ayam. Ya ada. Ayam beli bukan ayam maling ada. Ya ada. Nah, bayangkan di hari raya itu yang jumlah penduduk kota Palembang ini yang hampir 1 juta lebih, taruh 1 juta, itu minimal 1 kilo daging ya 2 kilo ayam. Masya Allah perputaran ekonominya kan. Kenapa dia bisa beli? Karena perusahaan kasih THR ya, karena lembaga badan ini kasih tambahan uang ya, karena permintaan banyak, omsetnya pun meningkat. Nah, jadi disitulah perputaran sehingga kaum du'afa pun, kaum fakir pun terangkat pada saat bulan Ramadan. Banyaknya orang-orang yang berinfak, banyaknya orang-orang yang bersedekah. Nah, ini yang disebut, yang saya katakan, kesolehan sosial ini ya, harapan kita di luar bulan Ramadan terus berkesinambungan. Harapan kita ini kan bukan yang instan. Kalau bisa ya, para lembaga-lembaga zakat ya, badan-badan zakat itu memang memprioritaskan bagaimana menjadikan ekonomi produktif ya, dari kumpulan zakat itu membuka lahan pekerjaan ya, membuka wirausaha baru. Nah, itu harapan, sehingga betul-betul ya masyarakat ini yang tadinya kelas bawah ya bisa terangkat 2 tahun yang akan datang menjadi kelas menengah. Ini cara-cara Islam mengangkat derajat dengan zakat. Bukan hanya untuk hari ini makan, hari ini bersih, ya kan? Nah, harapannya itu ya zakat itu bisa menumbuhkan ekonomi. Yang awalnya penerima, tahun depan bisa jadi pemberi. Nah, apalagi semangat kita lihat di sekarang ini, negara kita membuat ekonomi syariah itu kian hari kian terlihat seperti bank yang di merger dari Bank Syariah Mandiri, BNI, BRI menjadi satu, menjadi besar menjadi Bank Syariah Indonesia. Ini salah satu bentuk bagaimana nanti ekonomi Islam ini bisa bangkit. Oke, mulai ya. Pedagang kan banyak, bukan hanya orang Muslim, non Muslim pun banyak. Pas Ramadan ini mereka juga dapat berkah, dapat kebagian. Betul. Kebagian bahwa dagangan mereka juga laku, apa kan, Allah memberikan rezeki itu kan bukan hanya untuk orang Muslim, semua juga diberi. Dan Ramadan ini salah satu sarana rezeki itu kayaknya lebih melimpah lagi. Ya, nah, Ustadz, melihat seperti ini termasuk hikmah Ramadan bukan, Ustadz, bahwa Ramadan ini juga menjadikan berkah di luar orang Muslim sendiri. Ya. Silakan, Ustaz. Jadi betul, itulah yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Nanti rahmatnya kena ke seluruh non Muslim, Muslim, berdampak semua keberkahan bulan Ramadan. Ya, bagaimana tidak kan? Orang berbuka di restoran-restoran yang mungkin punya non Muslim. Ya, ini kita bicara di luar pandemik ya. Orang pulang kampung yang punya maskapai itu, yang punya bus dan sebagainya, travel itu mungkin ada juga yang non Muslim. Hotel, penginapan dan sebagainya, dampak dari
peredaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri ini super dahsyat dan luar biasa. Nah, ini salah satu hikmah. Jadi banyak sekali yang merasakan, ya, merasakan nih apa namanya itu, ya kita tahu lah ya, tidak bisa menutupi ya, hampir mayoritas produsen dari makanan ini kan non muslim ya, seperti itu ya. Artinya Chinese lah, seperti itu kan, Indofood dan sebagainya kan. Nah, pada saat Ramadan ini banyak yang menggunakannya kan, entah itu minuman, bentuk makanan dan sebagainya, ya kan. Di hari raya itu membludak, orang ingin membeli dan mengkonsumsi itu. Sebab apa? Nanti pas hari raya ya berikutnya tutup kan, maka dia stoknya harus banyak. Lebaran pertama 2, 3 lah minimal, itu stoknya harus sudah siap dan sebagainya. Nah, ini keberkahan yang luar biasa, khusus di Indonesia yang ada istilah pulang kampung, yang ada istilah buka bersama. Nah, saya kemarin dengan Ustaz Abdul Somad, beliau sampaikan pada saat ceramah di Prabu Muli itu, ya kalau di Mesir itu ya buka puasanya bukan seperti kita yang banyak formalitas kan. Ya kan, buka puasa, makan-makan dan sebagainya. Kadang-kadang di sana itu ada orang-orang kaya manggil aja, nah ini untuk buka, sudah seperti itu. Tidak seperti kita terlalu banyak formalitas kan, buka puasa, sambutan ini, sambutan itu, macam-macam. Ya, nah, karena berbagi dalam konteks berbuka itu kita terlalu terjebak dengan seremonial. Kalau mereka tidak, ya, apalagi umpamanya mahasiswa Indonesia yang ada di Al-Azhar atau di Mesir kan dipanggil yang Indonesia, nih uang untuk buka bertiga, silakan. Ya, nah jadi banyak cara sih untuk ya, kita ini kan memang luar biasa ya, budaya adat kita kan, ya istilah pulang kampung itu kan banyak Indonesia kan, Lebaran, mudik dan sebagainya. Ya, wah itu perputaran ekonominya luar biasa, macetnya ya kan. Dulu mungkin kita selalu menyaksikan di TV kalau sudah masuk 10 ya seperti sekarang juga ya. Informasi di Bandung macet, di tanjakan apa itu namanya itu, di Nagrek, wah itu pokoknya terngiang-ngiang. Iya. Ya, rasanya itu sangat betul-betul. Terasa Lebaran. Iya. Kita pun yang di rumah nonton itu, masya Allah, rasanya Lebaran itu sangat berkesan. Iya. Ya, kenapa? Ya ini kemenangan loh. Iya. 1 bulan kita berjuang, tiba-tiba kemenangan, tidak boleh. Ketika ingin meraih kemenangan, stop, balik, tidak boleh. Nah, sama seperti orang sudah berjuang, berperang dan sebagainya, ketika ingin menikmati, stop, tidak boleh. Ada rasa yang kurang, ya. Apalagi ini masuk tahun kedua. Ini subhanallah, ya hiruk pikuknya sangat. Mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah, semoga Ramadan tahun depan tidak lagi lah seperti ini. Ya, semua orang dirugikan. Ya, semua orang merasa apa ya, sangat, ya mungkin bagi mereka yang pekerjaan tetap sih nggak ada masalah kan, yang bulanannya sudah jelas. Iya, kayak travel, angkutan. Iya, yang ini, harian. Iya, betul-betul. Agak sulit. Ya. Kita bisa bayangkan loh, ini yang saya katakan puasa dalam konteks sosial. Bayangkan oleh kita, kalau kita kan, ini sudah jelas absen, ya, akhir bulan jelas dapat, iya kan. Nah, bagi mereka yang hari ini nyari, besok habis, tiba-tiba tidak boleh. Tidak boleh nyari. Ya Allah, 3 hari ini nggak boleh. Ini mau makan apa? Akhirnya mereka bukan mati sama corona, tapi mati karena lapar. Nah, ini maksud saya, pemerintah juga ya mudah-mudahan lebih bijak seperti itu kan. Ya, yang di PHK, ya kan, yang umpamanya tinggal di Jakarta tidak boleh balik kan, umpamanya dia stok uangnya habis di sana, sudah di PHK, gimana itu? Saya pernah menyaksikan di TV. Iya. Mau pulang Pak, kata, uang habis. Gimana mau tinggal di sini, kata, yang mau ke Lampung misalnya. Iya, Lampung. Nah, alhamdulillah diizinkan kan. Nah, itu contoh loh. Dan banyak seperti itu. Oh iya, banyak yang tidak terpantau oleh kita, yang bekerja di Jakarta, di Tangerang, di pabrik-pabrik, ya kan? Di toko-toko baju, toko-toko sepatu. Iya. Yang di mal-mal yang benar. pada tutup. Nah, pada tutup. Jadi ini yang menurut kita, makanya banyak-banyak bersyukur, ya Allah. Ternyata banyak orang yang berdampak langsung dan merasakan kesulitan.
Kita yang makin tenang, masih ada gaji bulanan, ya masih bisa bertahan. Nah, bagi mereka yang di PHK, ada toko-toko di PHK ditutup, ini berdampak langsung. Mereka tidak bisa apa-apa. Makan saja alhamdulillah bersyukur. Maka inilah konteksnya Ramadan ini kita bermuhasabah. Alhamdulillah kita masih bisa punya uang, masih bisa belanja, masih bisa senyum dengan keluarga. Sementara di sana ada saudara kita juga yang jauh dari kebahagiaan akibat di PHK, ya kan, ekonomi lagi turun dan sebagainya. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang maksud saya dalam konteks sosial. Mungkin itu. Dan juga berbagi, Ustaz, ya. Ya, berbagi. Jangan makan sendiri ya, THR itu. Betul. Dibagilah sedikit. Terkadang kita lupa, Ustaz. Betul. Kita lupa kalau dalam kondisi senang. Nah, mungkin puasa ini, Ustaz, ya. Ya. Puasa inilah yang mengingatkan kita rasa lapar. Seperti saat ini kita sore, kita merasakan lapar, kita merasakan haus. Ini karena kita di dalam ruangan AC. Coba kita panas. Di luar, panas. Kita akan merasakan hal yang sama. Dan setidaknya walaupun kita punya uang, tapi kan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Benar. Nah, ini pada akhirnya ya kita dipaksa oleh Allah untuk merasakan apa yang saudara-saudara rasakan. Betul. Dan ini pelajaran yang besar, pelajaran kita. Berharga ini, subhanallah. Ya, semoga kita dipertemukan, Ustaz, ya, di tahun depan dalam kondisi yang, karena waktu Julai yang karena tinggal sedikit lagi, Ustaz, ya. Tahun depan kita berharap, kemarin doanya begitu, tahun depan ternyata seperti ini. Tapi tidak masalah, masih dipertemukan, masih bersyukur lah kita, Ustaz. Kita capek juga, pakai masker terus kemana-mana capek. Jadi akhirnya kalau keluar tak pakai masker aja lucu jadi. Iya, benar. Sekarang dua yang harus, masker dan HP. Iya. HP tinggalan, lupa ngisi baterai, pening kita. Nah, tapi itu tadi, Ustaz, balik lagi bahwa Ramadan ini menjadikan kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang belum beruntung lah. Yang belum beruntung, yang awalnya beruntung, Ustaz. Kalau dulu kita merasakan orang yang betul-betul tidak beruntung. Nah, sekarang ini kita juga harus merasakan orang-orang yang baru tidak beruntung. Angka kemiskinan naik. Nah, baru di PHK tadi Ustaz bilang. Kriminal jadi naik. Nah, hal-hal yang sebenarnya mereka tidak sangka, ya pada akhirnya juga harus dialami. Ini yang enggak apa kurang hebatnya, Ustaz, pilot, pramugari. Tapi kalau tidak ada penumpang gimana? Sektor-sektor yang memang sebenarnya kalau Lebaran ini berjaya. Oh iya, luar biasa. Nah, ini ya mungkin pelajaran lah bagi kita semua. Dalam kondisi normal kita juga harus tetap menundukkan kepala, Ustaz, supaya kita juga kita akan suatu saat adalah masa turunnya. Nah, masa turun itulah kita bisa istilahnya jaga-jaga lah, jangan sampai pandemi ini banyak pelajaran lah yang kita bisa dapat. Nah, Ustadz, karena ini pertemuan kita terakhir di tahun ini dan juga saya mohon doanya, Ustadz, minta doanya untuk smart listener dan juga teman-teman di kantor ini agar semua kita diberi keselamatan, sehat walafiat, dan juga kami Ustadz dan juga teman-teman di Dompet Wafa dan juga teman-teman sekalian yang di 33 stasiun ini rezekinya bisa bertahan lah, setidaknya. Boleh, Ustadz, didoakan? Baik, kita tutup dengan doa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rabb, di penghujung Ramadan ini kami bermohon, bermunajat kepadamu, ya Allah. Ini adalah tahun kedua kami berpuasa di tengah pandemi COVID-19 ini, ya Allah. Kami yakin ini adalah bagian dari ujian yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Karena kami beriman kepadamu,
Maka kami yakin setiap ujian itu pasti ada masa akhirnya ya Allah. Dan semoga kami termasuk orang-orang yang menang. Menang karena yakin kepadamu, menang karena bersyukur, menang karena pandai menikmati sisa-sisa umur yang kau berikan ini ya Allah. Ya Allah ya Karim, kau maha mulia ya Allah. Muliakan kami dengan Quran ya Allah. Muliakan kami dengan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Sehingga harkat derajat kami kau angkat ya Allah. Rezeki kami ini kau tambah ya Allah. Keluarga kami diberikan kesehatan, dan keluarga besar dari Smart FM ini senantiasa diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan tentunya rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Dan tentunya juga pada pendengar ya, Smart FM juga diberikan keberkahan yang sama ya Allah. Allahumma ya Karim, Allahumma ya Razak, kau maha pemberi rezeki ya Allah. Dan kami paham ya Allah, di tengah-tengah pandemik ini banyak orang-orang saudara-saudara kita yang belum beruntung ya Allah. Bahkan ekonominya merosot, ya, ekonominya hancur. Semoga mereka diberikan kesabaran dan kekuatan ya Allah. Dan kami bersyukur walaupun 2 tahun kami menghadapi COVID ini ya Allah, ekonomi kami masih stabil ya Allah. Ekonomi kami masih cukup ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, cukupkan kami ya Allah. Berikan rezeki ya Allah, dan semua kami mampu menghadapi dan keluar dari pandemik ini dengan senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, semalihnya demikian perbincangan kami kali ini dengan tema korelasi puasa dan kesolehan sosial bersama Haji Doni Meliano. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita dipertemukan lagi di Ramadan tahun depan. Dari perbincangan Bincang Ramadan, saya Dede Aulia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.